Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah hari kedua kita ya, Yes. Masih di Jatiluhur. Kita ada di area Camp X. Betul kali. Nah, semalam kita nginep di sini teman-teman. Alhamdulillah tidur dengan nyenyak amat sangat ya, Sangat-sangat. Dan sekarang posisinya jam 5:20. Kita udah habis siap-siap macam-macam. Dan kali ini kita tinggal berangkat untuk ya? Menjemput Mama Toman. Menjemput Mama Toman. Oke ya, hari kedua kita masih dengan kaos dari Daiwa kemarin ya. Kali ini yang saya pakai warna navy blue. Yuk bismillah, berangkat ya, jangan masih ketinggalan. Yes. Oke, bismillah, kita berangkat sampai ketemu di Dermaga Ubruk. Wih, coba ki apa? Wah, iki lho. Wah, enggak, saya memang senang menganiaya dia Pak Dik. Nah, ini pagi Pak Diudin. Pagi Tidur nyenyak malam ini Pak Dik. siap, Dan pagi ini sudah siap mancing lagi Pak Dik ya. siap. Jemput Mama Toman sekarang mas bagian. Oke, mantap. Dipat ini lampunya ya. Kok urut meneh? Wah, kok urut nih. Rung dipat lampu. Ini ya dipateni itu ya. Oh iya. Oke, ini dia teman-teman, area Camp X udah dibokingin Om Surya kemarin ya Om. Yes, Harus booking kalau di sini. oke. Meskipun ternyata slow kalau weekday, Weekday. Untung kita pemancing weekday. weekend di rumah. Weekend di rumah. Oke teman-teman, kita langsung jalan aja. Camp X itu posisinya di bawah kayak apa? Tebing-tebing Pak Dea. Ya, tebing. Tebing dan parkirannya ada di atas. Yang buang gede. Amin. Oke, kita naik teman-teman. Olahraga pagi. Oke teman-teman, masih gelap ya. Kita langsung masuk mobil, langsung ke Ubruk aja. Paling nanti sampai sana udah langsung terang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Dermaga Ubruk ya, Tio. Yes. Lumayan cerah. Ini sekarang posisinya jam 6. Ketua Iki sama Aang sudah menunggu. Betul sekali. Jadi kali ini kita nggak sama Kapten Yudi ya, ya paginya. Nah, Yudinya sore kemungkinan. Halo Pak D, sudah terang ini Pak D. Siap, menyelamatkan Mama Toman. Kasihan tenggelam. Tenggelam terus mamanya. Kita selamatkan ke atas. Oke, untuk posisinya sekarang yang depan Ziyad karena kemarin sore yang terakhir strike kita. Samaan kita sama Aiki biru-biru. Selamat pagi. Pagi. Bangun Aman. aman. Sama Aang. Halo A. Mantap. Pak D ditinggal. Oke, kata Ziyad, Mama Toman 70. Saya kita. Ya. Aku 71. Yang penting nih dure Ziyad ya Om ya. Ya. Gas. Alhamdulillah mancing lagi dan cuacanya benar-benar bersahabat ya. Betul sekali. Yes, menyenangkan. Dan ada sedikit kabar duka teman-teman. Nih, Ziyad perdana kita kasih kalung kamera action cam. Yes. Tapi wis dihilangke mikrofone. Tutup Mikrofone dihilangke. Konten mahal, guys. Konten mahal. Oke ya, kita berangkat mancing teman-teman. Bismillah. Ora suwe-suwe lho, lihat strike langsung strike ya, langsung ijolan. Oke. Pak D, dadah dulu Pak D. Oke, ini kita sepil ya. Ini adalah bahan bakar tenaga pendayungan. Silahkan Bapak, tenaga pendayungan ini Bapak. Kita tenaga nih uncal cukup pakai nasi Wonogiri. Nasi Wonogiri. Ayam mayo. Oke, bismillah kita berangkat teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai spot ya, dan itu Ziyad langsung uncal-uncal. Tunggu ya, dan lemparanmu tidak sia-sia ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua kita di Jatiluhur. Selamat datang buat teman-teman yang sudah kembali menonton. Saya ucapkan banyak terima kasih dan
semoga di trip hari kedua ini akan ada hasil yang maksimal, ikan naik minimal sama atau lebih banyak, lebih besar ya dia daripada hari ke-1 kemarin. Amin. Itu toman jebok tanpa apa-apa. Itu bambu tok, jadi tak lewati gini juga susah. Ini breaknya ada di 5, saya kembalikan ke 10 ya. Pemanasan dulu. Saya kok tertarik sini. Samber malah. Iya disamber, samberan pertama Jiat nggak kena. Tidak menyangka-nyangka. Maksud aku mah langsung deg-degan aku. Iya langsung deg-degan. Alhamdulillah ya, pertanda bagus daripada kemarin. Kemarin itu respon setelah berapa jam. Ini langsung dapat respon. King of Sangkut langsung berjaya menyangkutkan diri. Kita saya dijumuk toh. Kowe medun ning keram bae tak mancing aku. Bagor. Tarik nek bagor iso tuh. Tarik ing rono nggo to. Nah, wi klemi. Terus sip, King of Sangkut berhasil menaikkan Mama Bagor. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung dia sedang sibuk. Nggak keluar, padahal bagus tuh sudutnya. Ini ya permainan soft lure-nya saya seperti ini. Kita mainkan zigzag, tapi nggak harus zigzag juga. Enaknya kalau soft lure kita bisa ambil cast-nya bener-bener delesep. Kalau kita pakai yang WTD, pakai treble kemarin, nyangkut down sedikit aja langsung nyangkut di treble ya, actionnya rusak. Tapi kalau pakai soft lure, nah bisa kayak gitu, bisa lebih mepet. Oke, kita coba ke area soft lure ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dum, tuh pakai loreng, actionnya kayak gitu, mantap ya. Mantap lah. Kita coba incang pojokan itu. Wih, melesat jauh. Enaknya pakai soft lure, kita bisa. Nah itu malang-malang kayak gitu. Itu depan bagus banget biar disikat dia. Kita ambil sebelah sana. Kurang nempet, malah tak rem. Oh, wis actionnya apik wis ganti umpan. Cah galau anu. Bener wae pacare gonta-ganti. Astagfirullah. Dirokat eh. Rasanya ya. Ngawurna. Sorry ya, ikan pertama gue. Nyamber gani sapa, mentas gani sapa. Ini dia ya, toman pertama kita pagi hari ini dengan jurus menikung. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Langsung kita nying ini tadi, yaitu tadi salah satu jurus menikung ya, ketika ada samberan atau respon ikan dan masih dalam jangkauan lempar, siapapun itu langsung lempar ya Dio, karena kita nggak akan tahu bakalan nyikat yang mana teman-teman. Oke, berhubung ini ikan pertama kita ya, kita mau openi dulu terus kita foto-foto. Foto lo ya. Oke, kita foto-foto dulu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah teman-teman, ikan pertama kita ya pagi hari ini. Bener saja ya, hari keloro lu sangar ya. Kita baru awal ya sudah dapat respon lagi. Kita coba ikutan lempar dan beneran soft lure memang lebih cocok untuk dipindoni ya, karena dia gerakannya lebih lambat daripada model lure-lure kayak gitu. Jump rock, geol, slater, dia butuh zona retrieve ya. Zona retrieve itu artinya dia akan
maksimal actionnya dengan jangkauan retrieve yang panjang, loh. Nek misalkan pendek dia nggak akan jadi actionnya, dia butuh jangkauan yang panjang sampai dia bikin action kayak gitu. Sedangkan kalau kita main soft lure, keuntungannya adalah bisa untuk ngentul. Ngentul itu kita bisa lebih stay di zona tersebut tanpa harus cepat-cepat meninggalkan zona ikan tersebut. Contohnya kemarin kita untuk ngentul di keramba mati atau di bolongan enceng gondok ya, kita bisa lebih slow, begitu masuk shoot, toman bisa langsung hajar. Tapi kalau misalkan slater ataupun jump frog atau gill, dia harus belum sempat kena respon ikan dia udah keluar dari enceng gondok karena memang zonanya sempit. Dan ini tadi posisi toman nyamberi di bawah, dia lewati pakai jump frog, nyamber, lemparin kedua nyamber meneh yo. Terus kita turunin ini, kasih shoot, langsung zoot kayak gitu teman-teman. Jadi memang soft lure sepertinya efektif ya untuk mindoni teman kita yang ada di depan. Kita ambil kesempatan kedua atau pick up-nya pakai soft lure. Oke, alhamdulillah ikan pertama kita di hari kedua ini. Terima kasih doanya. Wih, sudah didoakan strike nih pasti ya. Dan alhamdulillah terbungkus jadi konten ya. Kita strike pagi ini masih dengan tackle yang sama, Daiwa Tatula 20 LB sama Daiwa Ryoga 2026 100 SV. Mantap. Oke wis, kita keep ikannya. Nanti kita jam 8 antar ikan ya. Iya. Nah, nanti kita di sini dulu, nanti sekalian nyebrang gitu. Nah, sekalian kan? Iya. Boleh. Nanti ikan toman ini rencananya kita bawa ke warung. Kita mau buat makan-makan bersama karena kebetulan ini ada teman-teman dari Om Surya juga ya. Nanti kita akan ketemu saat makan siang di warungnya Mang Pidin. Mang Pidin. Nanti menu kita adalah toman goreng. Mantap. Udah kangen makan toman lama ya. Ih. Sip. Alhamdulillah. Bisa gitu ya, Yat ya. Yat, tolong bangunin ikannya lagi, Yat. Siap. Oke, bismillah. Rasanya ini nganggo Daiwa ini drake pede banget, Yat. Langsung saya dukap ya. Sekali lempar. Besar. Ikan kedua di lemparan pertama. Saya baru mau bilang pakai Ryoga dragnya pede. Kalau kita pakai rel yang sebelumnya, ketika kita ngeset hook up, kita harus bantu dengan jempol ya. Konsentrasinya kebagi, tapi pakai Daiwa, dia breaknya memang bener-bener paten. Kita tinggal pegang kayak gini, disentak gitu aja. Udah yakin banget hook up teman-teman, nggak perlu kita bantu pakai jempol. Loro teman nih. Nggon aku ya di samber. Apa ya? Nggonamu apa? Ya di samber. Oh. Yat. Sekali lempar. Ngeri yo. Sekali lempar loh, di sana langsung habis foto-foto loh. Mosok ndang motoke meneh yo Yat yo. Alhamdulillah ya Allah. Nih besar kalau ini teman-teman, alhamdulillah. Jos banget nih buat teman-teman. Sepertinya saya akan merekomendasikan buat teman-teman suka main gabus, di mana notabene kita butuh drag besar ya untuk ngeset hook up, baik saat kita main soft lure ataupun soft rock. Mesti bukaan ini bakal mantap banget. Cobain, atau mungkin teman-teman yang ada sudah punya reel Daiwa Ryoga yang tahun-tahun lama pun jelas dragnya kuat banget. Dan di yang tahun 2026 ini sama, dragnya bener-bener paten dan berasa lebih padat. Tiap kliknya itu bener-bener enak banget. Kita ngaturnya juga tik gitu, bisa lebih apa itu Yat kayaknya kerespon lagi. Mantap. Oke wis, jos banget. Kita foto-foto lagi. Langsung mlebu dhewe Yat. Yat mlebu dhewe. Oh Yat, pinter iwak Yat. Yat, ternyata hooknya masuk mulut Yat. Hooknya nggak masuk mulut teman-teman. Ini dari hidung tembus ke janggut, tembus atas bawah, kejahit. Nah ini terus kabeh aku naik ini. Ini teman-teman, masuknya dari hidung tembus sampai bawah sini. Boleh ngeset mantep ya. Mantep no aku, ndak diseneni sik neng omah. Teman-teman nanti ndak, wah sik mantep Mas. Oke, sis mantep ya, kita ngeset pakai tackle yang bener-bener mantep. Apakah teman saya di depan itu masih bisa tersenyum? Bisa-bisa soalnya ya, peluangnya masih banyak. Langsung di Foto ya. berarti. Ya berhenti lagi ya. Alhamdulillah, Hirofil Alamin. Besar teman-teman, besar.
Ini nggak masuk mulut ya, bener-bener dari hidung. Jos. Astagfirullah. Nih teman-teman bisa lihat besarnya segini. Mantap. Wow. Iya, ngoyak di sini. Di sini ngene aku. Oh, berarti langsung tak uncali langsung nyamber ya. Oh ya, bareng. Ra konsen aku bisa. Yuk, foto yuk. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Berarti ini tadi begitu nyamber punya saya, keluar satu lagi ya, Yo. Lihat, langsung dilempari, langsung nyamber juga. Tapi aku ora nggak tek kiat. Aku lagi sibuk ngetap ya. Asem. Alhamdulillah ini dia toman kedua kita pagi ini di sekali lemparan. Yes. Habis kita foto-foto naruh ikannya, sekali lempar dan langsung strike. Aku batin aku. Wes batin no? Metu saka eteng kae mau. Ya. Sayangnya kita cuma bawa soft lure jenis itu satu pieces ya, jadi Yat nggak bisa make. Alhamdulillah. Besar. Mantap. Alhamdulillah, rabbil alamin. Waktu masih panjang, Yat. Jangan menyerah, Yat. Lah aku ngomong perjanjiannya loro siji ya. Iki wis loro. Iki loro. Perjanjiannya loro siji. Iki wis loro. Oke, kita masih di belakang, teman-teman. Jadi tim pembackup. Alhamdulillah ya, teman-teman ya. Ikan kedua kita baru jam 7 kurang seperempat loh. Mantap, luar biasa. Nggak rugi kemarin kita belajar di hari pertama ya. Jadi kalau teman-teman ngerasain gagal, jangan pernah berhenti untuk belajar karena gagal itu biasa. Oke, wingi kasih ngecel, ini biasa ya, Dio. Oh no, yang ngejar. Iya, dikejar, ada yang ngejar. Saya mau ngucalin takut, geng. Nanti kena punya kita lagi. Apa? Ya, coba ya. Yang penting kalau ada kejadian gagal itu kita belajar. Seperti contohnya kalau di Samber kemarin saya pasti nge-freeze. Nge-freeze bukan berarti nggak bisa mikir ya, Yo. Cuman kebiasaan, habit kita mancing gabus itu begitu di Samber, beneran kita harus nge-freeze. Kita jeda baru kita hendak biar telak atau ya. Tapi kalau toman, teman-teman udah banyak yang kasih masukan, Mas, kalau di Samber toman nggak kena, gulung aja. Atau misalkan di Samber, gulung aja sampai kenceng baru di set up. Seperti itu kita tetap belajar, teman-teman. Belajar itu biasanya saya dua. Yang penting mau belajar dulu sama siapapun itu ya, Yo. Dan yang kedua, bener-bener dijajal, bener-bener belajar, itu harus dicoba. Apalagi kalau musuhnya habit, susah ya. Kita mungkin tahu teorinya harus digulung, tapi kalau habit kita jeda, gabus itu susah banget sinkronnya antara pikiran karo tangan ya, Yo. Seperti halnya kamera juga, kita udah bilang, oh nanti naik dulu ikan baru kita pencet kamera. Teorinya, prakteknya nuteknya sinkron ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita belajar, kita coba terus. Dan alhamdulillah di hari kedua membuahkan hasil yang mantap ya. 2 samberan, tidak ada yang lolos ya. Mantap. Nggak ada orang sing tiba-tiba pinter tuh. Yang ada adalah terus belajar, teman-teman. Jos. Keseron boyo. Keseron boyo. Oh iya, sudah mulai galau. Keseron boyo. Geol udah, jambrok udah. Metu kayak langsung lebu ya. Ayo. Midraknya tuh saya setting di 80%, tapi bener-bener per kliknya dia keluar tik 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 tik. Enak. Enggak kadang kalau sok kenceng sok kendu itu juga sok marai dedel karena keluar dragnya nggak konsisten atau nggak konstan ya. Kadang kenceng, kadang glosor, itu bisa bikin mocel juga. Tapi kalau pada Ryoga 2026 ini saya rasakan dragnya bener-bener keluar dengan konstan, teman-teman. Rapi banget, per kliknya kerasa. Coba ya diuncal, lihat nggak keluar. Kita uncalin. Oh, itu dalam kosong, Bob. Oh, sorry ya. Dalam kosong nih, keramba kosong nih. Dum, lihat. Nih, dalam keramba kosong coba kita permainkan kayak tadi ya. Bener-bener tuk 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 tuk. Nah, ini kan dia diuna ikannya lebih lama daripada model slater ataupun umpan hard fork lainnya. Mantap, mantap. Udah mulai pesimis umpan-umpan. Mulai pesimis. Coba Kang, sini dulu. Tak tembak ya, Ayah. Ini Kang ya. Bismillah. Tuh Kang, bagus. Nggak keluar. Tuh ya, udah ganti umpan lagi. Itu 1,5 meter aku ya. Itu 1,5 meter. Iwak tampar.
Ini ikan tambang namanya. Tong merah. Ngapa Yat? Padahal dia ngarep lho. Padahal wis ning ngarep lho. Malah kena mentalnya double-double ya Yat ya. Oh, Oh ki Kang Yat, apik banget iki. ini iki. Istimewa ya. Jos. Bagus banget tempatnya ya tuh. Yuk Gang. Ini dia gangnya. Yat. Boom kan Yat. Pindo nih. Kita ngover setelah Yat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Saya yang mancing, Yat yang deg-degan. Ada Yat. Nih itu meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, oh tambang langsung hook up sorry kita udah masuk ke enceng tapi nyangkut tambang teman-teman. Yo sekali-kali kita juga pengen ngerasain dicopotin lurnya sama iki. Masa iya terus aku ya pengen tau ya lurku dicopot ya. Ini ada beberapa ikan nila mati. Beberapa minggu yang lalu sempat ada amoniak boom ya di Jatiluhur. Banyak yang mati ya. Keramba-keramba merugi, mabuk. Petani ikan merugi banyak, bener-bener satu keramba mati semua. Ada di beberapa titik ya, turut prihatin. Tapi itu musim tahunan katanya. Pasti tiap kali hujan, curah hujan tinggi, pasti ada resiko amoniak boom seperti itu. Hook up sempurna. Iya. Terima kasih. Oke, wis ganti umpan ya. Wah, habis banget. Yo, serahkan padaku. Ini sakit anjir. Yo, sekarang calak kowe ndodok wae. Bismillah. Kanan iki kosong ta, Mas? Kosong bukan kanan nih. Oke, kita coba ya. Bismillah, kita coba lurus dulu. Nggak keluar ya. Coba kanan lo ya. Kanan ya, ya. Nyangkut jepit serius. Waduh, ada jalan nggak itu Ada. Oh, alhamdulillah. Sorry ya. Dongeng iki aja percaya karo aku, Yat malah mbok pindah ning aku, nyantolane pindah ning aku. Jepit itu teman-teman. Jepit besi. Wah, cuacanya apik banget ya. Bener-bener indah. Sahdu teman-teman. Alhamdulillah. Kita nggak usah jauh-jauh. Backup Yat. Meskipun Yat pengen bilang, "Rapopo Mas rasa di backup." Ada ya. Nyemelangi ya Yat ya. Fakta. Terlalu terang. Bolong bawa ora yo. Ora elo pojokan. Kok kowe ra iso njali? Yo. Tapi cali wae, cali wae. Setrek. Sip, apik banget ya. Pol. Udah dilempari Yat nggak keluar. Coba kita keluarkan. Kena. Ikan kena. Jendel enceng gondok. Jendel di enceng gondok ya teman-teman ya. Kayak gabus sih. Beneran teman-teman langsung dijeduk tapi cilik ya, suara nih. Kecil suara nih. Aduh. Udah. Sik. Aduh, bentar tak lepas ini teman-teman. Udah. Ih, sayang banget. Ikannya pertama samberane nggak begitu besar, yang kedua itu jendel di enceng gondok ya, yo. Wis mentas tuh pakai yo. Wis metu. Rapopo, geng. Iya tuh udah deg-degan dulu tadi. Wis ngomong ya, yo. Dek langsung ganti sopir dia di kiri nih. Ibu Mister Galau. 2 hari berturut-turut galau. Masa bingung iki ya. Wingi wae hampir menyerah, wis menyerah ya dia. Hampir gila nih orang menyerah meneh hampir gila. Ya kemarin bilang hampir gila aku Mas. Wis nggak yakin sama semua lur. Mau pakai soft lure yang sama kok stoknya mek sebiji. Bener ya, tadi dilewatin Yat nggak keluar, kita keluar teman-teman. Aku rasa tengah Yat, jumuan pojok Yat. Jepitan ya wis nganggo soft lure kok. Iso jumuan. Ono gang. Oh gang, kakek ciutan kira atau cali? Mepet ya. Iya. Aku pengen nguncali itu, tapi biar diuncali ya, Cek. Ketok banget ya Mas kaya aku. Rasane iki wis seneng kowe. Sik uncal aku sing ngrasa strek kowe.
Langsung. Jos. Wah. Langsung. Jos. Wah. Yat. Gulung. Teh guyu. Ya kan ya kayak gitu. Otak kita itu kadang pikirannya gabus ya yo. Ya disamber langsung digini. Gede ini tadi. Gede ya. Metu itu kenceng. Dia langsung gulung. Aneh ya ternyata nih langsung disentak ora hukap ya yo. Karena ketika digulung dek iki tambah nyeneng maju ya maksud ra. Ini tadi disamber gede. Royat langsung disentak mentelung tok. Dari mentelung tok. Besar ini tadi teman-teman, besar. Ya kayak gitu, kemarin kita juga kayak gitu. Gede loh gimoyat. Ketok ayo. Ora jebok Juk. Yat. Ngene lho Yat. Ngene iki disamber terus ngene iki lho Yat, rile. Ngene iki lagi nget ngono. Penak tenan ngajari kancane iki. Jane baru mocal ya. Mas dendam. Soalnya kemarin pas kita mocal diet yo. Gue tak sentak mas, langsung gulung sih. Gantian. Dia merasakan. Bener ya, berarti responnya pakai soft lure bagus. Dia ganti soft lure juga langsung diemut. Cuman saya nggak hukap. Ya lo, tong abang. Aku kiri, gue tong abang. Senang toh, gulung. Senang toh, gulung. Strike. Wih. Seret aja. Kali ini aku mau tak lihatkan Ziat. Habis teori langsung praktek. Bener ya? Bener ya? Barjuk, gitu? Gulung. Ngasih dek iki ngene lagi mbok ngok ngono ya tuh. Dikebuki kayak gini Ziat nyangkut ning keramba lho. Bagus ya, tadi ya tak suruh ngincer tong abang. Kita ambil yang sebelah sini. Jadi ini ada enceng godok rungkut. Kita ambil sisi sampingnya. Dan ternyata eksekusi itu penting. Teorinya tahu kita di sini ada ikan, tapi eksekusinya nyangkut tambang itu akan beda hasil ya yo. Sangat beda. Wih nyemplung meneh iwakku nyemplung meneh. Alhamdulillah. Jadi Thank you mas. kalau di casting sendiri kita sharing aja ya. Kadang-kadang orang bilang mancing itu keberuntungan. Oke, kalau kita mancing itu memang ada faktor beruntung besar di situ ya, yo. Tetapi perlu ya menjemput. Tapi bisa ditarik kesimpulan juga keberuntungan itu mendekati orang-orang yang memang ada ilmunya ya, yo. Tahu contoh simpel kenapa saya bilang gitu. Teman-teman mau bilang mancing itu 90% keberuntungan. Tapi bayang no, kalian mancing pakai soft lure top water, atau targetnya belidah. Mungkin lah? Enggak kan? Nah, kayak gitu. Target baung yang notabene ikan dasar, kita pakai soft lure top water. Nah, itu juga bohong beruntung kayak apa kita jarang ya. Andai kan dapat itu kebetulan teman-teman. Jadi kalau nomor satu di casting itu pertama adalah kenal karakter ikan, terutama ikan target ya yo. Ketika teman-teman udah menentukan targetnya apa, contoh simpel nih toman. Nah toman itu biasanya bersarang di kayak kalau Yuna keramba ini di bawah-bawah keramba. Otomatis karakternya adalah dia stay di situ, titik lemparnya di situ. Nggak mungkin kita mancing toman lempar di tengah. Nah, orang seberuntung apapun kalau lempar di tengah gini yo, mungkin tetap bisa strike ya dia, tapi tidak bisa dijaga yang bilang 90% hasilnya karena beruntung tidak. Nomor satu kita paham karakternya, rumah-rumah ikan kayak gitu. Yang kedua, ketika kita udah paham karakternya, kita baru tentukan umpan ya dia. Umpan apa yang cocok. Misalkan kayak gini, ini nggak mungkin kita pakai WTD, pakai umpan-umpan sing hooknya di luar, itu pasti nyangkut teman-teman. Maka dari itu pengetahuan karakter spot, setelah kita tahu karakternya, kita pengetahuan untuk memilih umpan ya dia. Nah ketika teman-teman udah sampai ke memilih umpan yang tepat, faktor ketiga ini yang menurutku paling susah ya, teknik dan eksekusi ya dia. Nah di casting itu kalau menurut saya ya, banyak rata-rata castinger atau teman-teman yang seneng casting, yang dicari pasti long cast ya. Pasti long cast, mas reelnya bisa long cast enggak? Mas tips untuk long cast. Nah sering sekali pertanyaan seperti itu. Padahal menurut saya long cast itu nomor sekian. Nomor satu adalah akurasi ya dia. Betul, akurasi. Ya karena begitu kita kenal karakter ikan, karakter spot, karakter umpan, eksekusinya pasti kita butuh lemparan yang akurasinya tinggi ya dia. Akurasi itu sangat dibutuhkan baik dari jangkauan cast pendek ataupun cast jauh teman-teman. Sedangkan untuk long cast itu rata-rata
Orang malah fokusnya ke long cast ya, Tio. Padahal menurut saya long cast itu paling mudah karena long cast itu korelasinya dengan gaya, momentum, tenaga, ya, ya. Jarak lempar itu tergantung atau berbanding lurus dengan momentum yang kita buat, tergantung dengan hambatan yang kita kurangi. Contoh simpelnya hambatan kalau di BC ada di brake, selama brake-nya kecil, PE-nya kecil, otomatis kita mengurangi 2 hambatan, pasti akan long cast teman-teman. Kalau di spinning, yang penting PE-nya kecil, umpannya abot ya, Tio. Dan umpan berat itu sesuai sama joran. Joran pendek, joran panjang pun pasti juga mempengaruhi. Joran pendek pasti momentum lemparnya jauh lebih singkat daripada joran panjang. Otomatis kalau mau long cast, teman-teman tinggal pakai joran yang lebih panjang, pasti long cast. Jadi long cast itu adalah perkara simpel. Selama tackle-nya pas, ya toh, momentumnya diperbesar, hambatannya diperkecil, pasti bisa long cast. Nah, yang susah adalah akurasi ya. Ya, akurasi itu tidak bisa kita setting dengan peralatan ya. Nomor 1 peralatan pasti berperan juga, tapi nomor 1 akurasi adalah dari hasil latihan ya. Ya, feeling karo latihan. Mungkin dia punya feeling bagus, tapi kalau jam terbang atau latihannya kurang, juga akurasinya juga bisa kurang teman-teman. Dalam hal ini akurasi bisa dilatih nggak cuman pas mancing. Kalau dilalah kita memang karena nggak ada kerjaan lain selain mancing ya, Tio. Kita sering mancing, apalagi di sungai, di opak, kita memang harus dituntut akurasi yang lebih tinggi teman-teman. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin jauh dari spot, jauh dari tempat mancing, teman-teman bisa main latihan akurasi, mau di rumah, di halaman rumah, di lapangan, bisa. Salah satu caranya mungkin teman-teman bisa ambil 1 buah kaleng, terus ambil jarak tertentu, misal dimulai dari 10 meter, lempar, coba masukkan kaleng, nanti di situ kira-kira udah hampir 100% masuk, tambah jaraknya 15 meter, 15 meter udah masuk, tambah jaraknya 20 meter. Seperti itu seterusnya sampai benar-benar akurasinya bisa dapat ya, Tio. Karena kalau di casting hampir bisa dibilang, saya bilang kalau untuk teman-teman yang baru mulai mancing, jangan cari ikan, tapi pelajari dulu karakter ikan target, spot, umpan, dan kita harus latihan untuk akurasi ya, Tio. Akurasi paling penting. Ya, dan yang terakhir adalah karakteristik permainan umpan. Kalau permainan umpan teman-teman gampang, tinggal lihat aja di YouTube cara memainkan popper, cara memainkan WTD, cara memainkan soft lure, cara memainkan spinner. Itu insya Allah udah komplit dan bisa dipelajari. Satu-satunya hal yang tidak bisa dipelajari adalah akurasi. Akurasi itu harus dilatih terus-menerus secara konsisten ya, Tio. Dan harus dipaksakan. Wih. Kadang-kadang orang, aku nggak berani mas mepet-mepet takut nyangkut. Nah itu selamanya dia nggak akan, akurasinya nggak akan bagus karena dia memang udah nggak berani mepet ya, Tio. Oke, sedikit, sedikit ding. Oke, panjang sharing dari kita ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin dikiranya sudah paham, boleh ditambahi ya lah, boleh ditambahi, atau teman-teman ada yang kiranya saya sampaikan nggak pas atau kurang pas atau nggak berkenan, teman-teman bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. Kita hanya sharing saja, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang baru mau belajar ya, Tio. Bis, ya, tahukah tugas Anda? Sik mas, yo kayak siapa ya? Telu ya mas. Oke, wes kayak gitu. Berarti ya biar lempar aja karena dilalahnya itu depan itu spotnya bagus teman-teman. Beda sama tadi ya, Tio. Kalau tadi pas spotnya sepi, kita bisa minta tolong fotokan. Sekarang pas bagus. Kita foto tackle aja, habis itu baru kita keep ikannya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya kita udah habis foto-foto. Tomannya tidak besar, tetapi motifnya bagus banget. Tomannya tidak besar tapi bikin tomannya kawan. Semangat giat nih ya, toman yang cantik. Toman ketiga kita pagi ini. Rezeki A. Anu A, sudah penuh soalnya. Ada dulu mas. Kebak ono dhewe. Tempat tidak cukup. Dan ini tadi kese melintang ya. Rata-rata kalau toman kita ambil lurus turut pinggir keramba. Tapi kalau pakai soft lure kita bisa melintang. Karena memang nggak perlu takut nyangkut ya. Kalau pakai umpan selain soft lure, resiko nyangkutnya tinggi. Lagi aku harap muncul pas enceng godek akeh nih. Engko nek strike nih piye iya. Bahaya iya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita ikutan lempar lagi. Saya mau ambil melintang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ambil tong merah itu depan kapal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kurang mepet dikit. Oke, kita kurangi breaknya teman-teman biar bisa lebih jauh lagi. Kita kurangin hambatannya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sampai. Oh iya, ini soft lure ya umpannya. Bisa selongkes itu. Kalau itu memang kemampuan reelnya itu. Canggih reelnya. Kalau lir biasa mesti gaber. Nah tuh, pas bawah tong. Oke teman-teman, sekarang posisinya jam 8:22 ya. Ini kita ke warung Mang Pidin untuk nganter toman untuk konsumsi kita nanti siang ya, Tio. Ya, betul. Jadi ini kita nganter ikan dulu, habis itu kita lanjut mancing ya. Karena tomannya mau langsung dimasak. Karena ini nanti kita orang banyak ya, Tio. Betul sekali. Kita ini berempat. Terus nanti tambah rombongan dari teman-teman Om Surya, dari rombongan pondok ada 6 orang ya, Tio, info nih. 6 orang, jadi totalnya ada 10 orang nanti teman-teman untuk kita bisa makan bersama di sini. Alhamdulillah kita ada dapat toman ya, jadi bisa dimasak. Ya, wis cukup banget ya, ora tambah-tambah ya nek iki. Wis cukup banget toman. Tomannya banyak. Sepil dulu ya, buka dulu ya. Sepil toman. Loncat nggak? Man, ini dia ya tomannya. Penuh, nggak muat. Penuh. Nggak muat ya, ya. Nggak muat. Mantap. Kuat ini bawahnya, A. Hah? Kuat bawahnya. Insya Allah. Oke, kita setorikan dulu ke warung Mang Pidin. Wih, ya hapotnya. Wih. Loh, bisa nggak itu? Dayungnya apa? Dayung. Duyang. Berarti pira ya totalnya 8? Betul? 8 ya. Itu tomannya ada 8 teman-teman. Kemarin 5, pagi ini 3. Nanti sore 10 ya, ya. 15 lah. 15 lah. Amin. Gede papat cukup ya. Amin. Nah, iki kasihan keberatan. Yat kayak dipegang ndak? Kayak Kuwi kan modelnya disangkut ngono iki ya. wes, Bang. Oke, kita coba lihat sepil hasilnya yang mau dimasak. Ini 1 2 3 4 5. Ini masih 3 ya. 8. Dimasak 5 cukup? Cukup lah. Mantap. 3. Oh iya. Kalau toman kita. Oke, Yat menghilang ya. Kita tinggal saja. Tuh iya tuh, tinggal weh. Tinggal ya, Tio. Ganti air. Tadi ada yang mati sih. Keluar ini. Nular ya. Sekarang enggak. Dorong. Anggo dayungnya wi. Apa ya tuh ya? Yang gue sikil. Ini si ning dhuwur, si ning isor. Nah. Wih, atraksi kok iki. Oke teman-teman, lanjut mancing lagi. Sesi 2 pagi. Wih, jam 8:30. Nanti mungkin sampai jam 10, setengah 11-an lah. Oke, kita lanjut mancing lagi. Saya semangat ya. Semangat. Yakin oleh Rayat? Walaupun hampir gila. Wis ning ngarep apa ya? Hampir gila menanggung kemaluan ini. Isin aku mana ngarep. Ditimplek papat. Yuk lanjut teman-teman. Oke teman-teman, udah sampai spotnya ya. Nih ya udah mulai lempar-lempar. 5 menit dari warung Mang Pidin. Lanjut dulu Kang Iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak soft lure ya. Dia pakai soft lure juga, tapi model pedal ya. Kalau yang punya kita model ekor lancip kayak gini. Nah, lihat model pedal. Tuh, man bambu keluar lah, malah dia Red Devil lihat. Lihat dia Red Devil. Ini dikejar Red Devil nih. Nih ngejar terus nih. Dikira konco nih. Ora. Enak neng gurih. Nek kowe ning ngarepan aku iso mengawasi, nek tiba-tiba kowe ning mburi njut nyemplung. Aku menyerah. Biur ngono piye? Ora keturunan. Nek ngono tak awasi kowe ya. Kemarin kita dapat respon ikan pertama jam 9 ya, Tio. Ini jam 9 belum ada. Samber. 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 Kisah.
Isih nisor iki. Ya cikuri segandundi kan. Isih gelem yat. Digigit ekornya ngasih. Isih gantung software isih diincer toh. Harusnya masih mau itu. Oke teman-teman, biar dilanjut lihat ya, ini tadi lihat kesamber pas software gantung ya dia. Dan kita mau makan sego Wonogiri dulu ya. Yuk kita sarapan. Sarapan ini di alam liar sambil lihat orang mancing sahdu. Joneh wis strike. Dewe yakin boncos sih. Ojo. Bontos itu trek yang ketiga. Yes. Gimana caranya piye ya? Jadi kita ini taruh kuning-kuningnya loh. Kuning-kuning. Oh apa? Oh lah, salah aku. Oh ngene. Oh ngene toh. Oh ngene. Terus ini tengah. Oh ngene. Oh ngene. Terus ngene. Oh ngene. Oh, ternyata gini, geng. Apa ya? Raja Sangkut, King of Sangkut. Oh gini, geng. Kita mau coba tulisannya Sego Wonogiri. Mantap. Oke, bismillah. Kita sarapan, teman-teman. Ini dimakan sekresek-kreseknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kresek tuh. Mantap. Nah, tambah. Kemarin sak boku ini disuntak sama Yat. Sekarang nyuntak ini dewi. Alhamdulillah. Enak. Enak wis strike telu. Ya telu. Total boyo ilmu. Lah pernah neplok tiplek karo Red Devil. Di sini Joko Enceng gondok, orang ini kayak Red Devil. Jos. Ini terus tenan. Alah ya tak pencet record. Nah, apa-apa. Ya, alhamdulillah ya setrek ya Allah, ya setrek ngene iki. Rasa dicopot durung foto ta? Rasa foto. Ora cilik iwak ya Aku isine. Nah, wis marai kowe angel setrek iki karena tidak bersyukur. Ini bersyukur iki sik. Nah, teman-teman jangan lupa untuk bersyukur ya. Seberapapun hasil tangkapannya itu adalah rezeki. Cokoy Giat pas rano setrek, pengen setrek, pas rano setrek isi aku mas cilik. Wah itu contoh tidak bersyukur itu. Lah, aku kan delok raimu kayak arbuli ya. Malah tambah kebuli kowe ya. Nanti foto kecil. Oke, kita fotokan dulu ya. Sementara Sego Wonogirinya kita pause dulu. Oke, angkat temannya sedikit. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini kan gue dokumentasi ya. Nah, Kok menyesal kayak wingi. Dek wingi foto-foto menyesal. Ya gua mangan bae. On ngicu iwak barang. Oke, alhamdulillah ya setrek ya. Harusnya ini kita gantian tapi ben. Ben dek seneng. Piye beneran nganggo software kuwi. Itu software pedal tapi dipotong ekornya biar ikutan lihat YouTube. Oke, kita lanjut makan aja. Ya, nyaris kamu lupa bersyukur ya. Oke, bismillah lanjut makan lagi teman-teman. Oke teman-teman, tukar posisi ya. Yat mau ke belakang mancing Red Devil, kita ke depan. Tapi santai ya, paling aku kan ora suwe ya. Langsung setrek nih. Amin, ya. Kita coba maju, nyeker saja kayak Yat. Ini dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada gang. Nggak keluar. Tidak keluar. Nih lihat mulai mancing Red Devil. Lihat gede-gede ya, misal plastik ya. Ini misal dream langsung. Wah, lihat ya Ed. Boleh nih tiba nih. Wih, mana? Oh. Setrek. Ngawur sih. Banteng kayak aku kok piye. Cek tak dudu iwak iki sing gede iki. Iya langsung poin nih, seneng tenan nganggo pelet. Pelet digubel-gubel nang jiget. Nek ra jiat. Ora lihat lho. Ngeri.
Ya bersyukur. Sih masa ana sing gelem mangan umpanmu. Ya Allah. Ya Allah, 80 cm ya Allah. Kena kredit gede kuwi. Tong merah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gelem toh. Ye. Kowe mau nek sing ireng ra bersyukur ora sing abang kowe. Piye to ya? Mantap ih. Mantap. Orang merona. Wih, tok neh. Sip. Bagus sekali, saudara-saudara. Tinggal dihantam toman aja ini. Belum keluar lagi tomannya. Selamat lihat. Oke, dah. Udah panas. Oke, teman-teman, sekarang posisinya jam 10 lebih seperempat. Saatnya kita istirahat. Ya, pencak lagi sendalku ya, panas banget ya. Thank you. Iya loh, sesuai instruksi ya. Muncalke sendalku Mas, tak muncalke toh. Iya cek gue iki ya. Iya loh, ya tuh sesuai instruksi ya. Oke teman-teman, mari kita ke Gubuk. Kita makan siang. Oke teman-teman, kita sudah sampai warung. Nyaris atraksi. Oke, saatnya kita istirahat. Gayeng tenan. Assalamualaikum. Wah. Nanda. Dian. Nanda. Pak D, ada samberan Pak D. Samberan enggak ada Pak D. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Syukur. Pak Syukur. Iya. Dian. Oh, Siap. iya. Pak Syukur, siap. Garnis ya? Ya, Garnis istri. Ya, Garnis itu nama istri. Kalau saya Dian. Dian, Mas siapa? Fikram. Mas Fikram. Dian. Ini aku muridnya beliau. Wah. Kita ini muridnya. Kita murid Pak. Pak D. Dan mereka yang meracuni kita. Berarti kita seperguruan. Saya juga. Berhasil berarti kita. Diracun mancing Pak D sama Om Surya terus. Oh gitu. Lu patah? Iya tadi habis nangkat ikan. Kena ikan? Sampai patah loh, kena ikan. Sebelum aku setting kan ya. Ikanku itu. Oh ya, Halmun. Nah, Nah ini dipatahin. ya. Sudah selesai tugas berarti jalannya. Nah ikan rapopot. Produk dari ajakin terus ya. Mas Rodek baru sibuk bikin lur. Oh gitu. Sangarnya ya. Ya, Mana ada 2 jam. Lagi bensin. ya. Sepi lagi samberannya Om. Sepi. Sebelah sana sepi. Ada naik lagi nggak? Nggak ada lagi. Mau yang sak mau menok Mas itu. Dia satu kali samberan. Rading oke. Beberapa 4 kalinan ya. Gede mau malah. Naik satu Yat. Yat itu nyaris gila Om. Iya kan di depan atau di belakang. Di belakang itu nggak ada setengah jam bertubi-tubi ya langsung dapat 3 Om. Langsung dapat 3. Oke teman-teman, jadi rame ya. Ini kita ketambahan 6 ya Om Surya ya. 6 berarti total 10 makan besar kita bareng-bareng. Makan toman. Makan toman. Teman kemarin ya. Ya, teman kemarin. Entok papat langsung store ke sana. Ayo toh. Ayo mantap. Nih. Kasih makan ikan. Chat, ayo ya, ini ya, tak freestyle ya. Nangkep tangan kosong ya. Ya, gini ya. Kasihan ya, Yat cuma dapat 1 ya. Coba. Ini Yat nangkap ikan pakai tangan kosong. Cek, bendati cek. Yo. Endi? Wah, dapat pakai tangan kosong. Ziyad Mubarak. Oke. Ya kita dapat kursinya. Tujuanku tuh itu, tapi ternyata Om Surya udah duluan, jadi nggak apa-apa. Dah ya Om, di situ aja Om, jangan gerak Om. Niatnya memang ya tak suruh makan nih Pak. Ben aku itu iki sih. Ternyata dipakai Om Surya, ya wis lumayan 2. Mas Syukur di kafe ngobrol apa tanya-tanya soal casting tau sama aku. Ah. Nah ini langsung tanya ke ahlinya ahli. Jadi biar dapat jawaban yang lebih jelas. Nanti ke depannya pengen dia casting apa lagi gitu kan. Ini Mas Dian. Garnis itu nama istrinya sebenarnya. Ya. Dian.
Berkah emang gitu. Emang harus pakai nama istri. Kalau istri anak ya, gitu aja udah ya. Dah tuh bener-bener. Oke teman-teman ya, jadi ini kita sharing sama bapak-bapak muda ini. Ini dari pondok semua ya? Pondok apa? Asabul Kafi. Ashabul Kafi ya, ini adalah teman-teman yang diracun oleh Om Surya sama Pak Deudin ya. Sumbernya Om Surya ya ini ya. Benar ya. Benar. Tadi sempat tanya Om Surya ya, sebelum mancing teman-teman hobinya apa? Ngaji semua. Sekarang setelah nunggu ngaji sama di pondok bisa mancing ya. Alhamdulillah. Teracuni. Iya. Ya. Kami diracuni dan kami senang. Ya. Ya. Aneh ya. Pada Pak Deudin juga termasuk Ya. berkontribusi. Ya, di sini ya daripada nanti kita ditanya-tanya duluan ya, kita mau tanya dulu pertanyaannya. Kenapa nih dikenalin mancing kok bisa langsung jatuh cinta sama mancing? Kok bisa langsung jadi racunnya dan langsung berenam loh? Ada lagi nggak ini yang belum hadir? Berarti ngurut dulu ya. Ya ngurut dulu. Lama saya. Kok bisa dengan mudah diterima ini hobi mancing nih? Pertama masuk ke mancing. Ya, pertama Pertama nggak pensiun suka. tuh selama masih kecil kan. Ya. Begitu gede pensiun, ketemu beliau. Oh. So mancing. Contohnya dulu saya mancing. Ya. Diajak kemana ke laut. Ya, oh laut. Casting kan. Ya. Pertama kali casting kuro. Oh kuro. Diajarin Pak De, ya Pak De. Langsung dapat. Langsung dapat lah itu. Udah dari situ langsung beli joran. Nah kalau mancing sendiri kan kalau Pak Deudin sama Pak Surya kan sibuk. Ya betul. Gimana caranya nih biar saya punya teman mancing lagi Ya. kan. Barulah kita menularkan kepada mereka. Nah. Oh begini. Tapi memang kalau mancing sendirian tuh kurang asik ya? Iya. Nah, harus rame-rame. Gak ada yang dibully kan. Ya, kalinya diracun dapat ya langsung Dapat. jadi racunnya ya. Gantian saya nih cerita Boleh nih. nih. Boleh. Nah, itu memang sebenarnya urutannya memang begitu. Oh memang dari sini. Iya, habis itu Ya. saya nih, ya kan? Ya. Nah, Seru nih, seru. Kalau saya memang nggak tertarik awalnya mancing. Mancing nggak tertarik? Iya, nggak terlalu Ya. tertarik lah. Mm. Ya, biasa aja gitu. Mm. Terus diajak ke laut. Ya. Ya, sama Pak Surya juga. Sama. Pak Deudin juga. Pokoknya itu pusat tata surya pemancingan kita tuh di berdua lah gitu. Beliau, ya. Sama beliau juga Mas Fikram juga. Ya. Gitu. Nah, pertama kali berangkat ke laut Ya. langsung ngangkat ikan lumayan. Oh langsung dapat juga. Gabus laut pas itu. Oh kobia, ya kobia. Nah. Mantap tuh. Itu dia. Habis itu ya udahlah. Jadi Ya, nanya-nanya harga joran berapa. Harga realnya berapa. mulai Oh itu. iya. Kok enggak sih? Tahu-tahu kok habis banyak ya. Tuh. Enggak kerasa. Itu ingat gak itu bulan apa itu? Itu Oktober Wah, ya, ya. September ya. Lebih cepat ya. Pas itu pas ke laut itu. Cepet ya racunnya ya ternyata ya. Itu dia. Ya karena pertama kali berangkat langsung angkat ya. Iya. Gimana ya? Gimana ya? Tagihan ya? Tagihan gitu. Candu. Lanjut dulu ya, lanjut ya. Yang ketiga Mas siapa ini tadi Mas? Mas Yana. Mas Yana, ayo Mas Saya Yana. awal-awal dengan Pak Udin. Oh sama Pak Deudin. Nih Pak Deudin tuh, Pak Deudin. Racun pertama itu bandeng. Oh mancing bandeng. Bandengan Oh, seru awalnya. tuh tarikannya tuh. Bandengan awalnya, terus lama-lama beli joran, nggak lama kenal casting. Nah kalau casting udah nggak usah, pasti nih pasti Om Surya ya kan. Jadi kalau ngomongin pakai umpan Pak Deudin. Kalau yang anti umpan Om Surya. Ya. Nah, kalau pas lagi casting tuh awal-awal Casting apa itu? apa nih di sini apa namanya? Toman langsung. Toman. Nah, pas lagi toman itu karena casting awal ya. Ya. Pertama megang joran juga bingung kayak mana. Ah. Casting kan beda sama ini kan. Beda sama Ini. umpan, betul. Backlash, string backlash. Di sini kok candu Ya. kan? Karena dapet itu kan. Ya, Tanpa umpannya mainan dapat. ya. Tarikannya sensasinya luar biasa lah. Double-double tuh sensasinya tuh. Double, akhirnya dikit-dikit Belajar. cari informasi Belajar. tentang mancing, belajar. Belajar, dah. Semuanya kan sampai umpan, alat-alat semua umpan dipersiapkan lah bahasanya kan. Ya, wes. Nah, itulah awal-awalnya racunan. Udah sembuh nih kalau ini udah sembuh nih. Mantep. Kronis ini. Berarti sampai 1 2 3 awalnya memang langsung dikasih ikan semua ya. Mantap. Ada yang dikasih boncos. Ada. Nih. Tadi mau kasih terakhir nanti ya, kasih terakhir. Yo. Ini boncos. Yo, Mas baju putih dulu, Mas siapa tadi, Mas? Saya Mas Amri. Mas Amri. Oh iya, Mas Amri. Ini baru pertama kali berangkat. Oh, ini hari pertama berangkat mancing. Rencana meracuni beliau. Oke. Udah dapat belum? Belum. Nah, sore nanti berarti Mas Amri dapat ya. Oke, amin. Semoga menikmati hobi baru nih. Masuk. Selanjutnya, ayo Mas. Ini udah pakai jersey sendiri nih. Pemain lama. Udah paling pro ini. Pemain lama emang. Saya Mas Syukur, Mas Syukur. Wah. aslinya Bangka Belitung. Oh, dari Bangka Belitung. Memang
Pemancing di sana. Daerah kita kan daerah laut, Ya. kawan, jadi memang dari kecil Basicnya itu mancing. suka mancing. Nah semenjak di Bekasi ini jadi agak ada jeda Ya. 4 tahun. Mm. Jadi ini kenal dengan kawan-kawan diracuni oleh Mas Ikram, Mas Lilo, Mas Nanda, akhirnya teracun juga. Ya, sampai sekarang jadi mabuk. Bahasanya diracunin padahal mah seneng ya. Jadi hobi casting ini mancing toman ternyata mengasihkan. Ya. Karena memang sensasinya beda dengan mancing ikan mujair, Ya. bandang dan sebagainya. Mancing umpan ya dulu ya, berarti di umpan, sana. ya. Casting baru di sini nih. Dari mancing dari pakai bambu, pakai pohon salak, Oke. sampai kayu, sampai Ya. joran, Ya. alhamdulillah sekarang pakai casting. Wih, mantap. Tapi benar biasanya kalau basicnya udah kebangun cepet banget nanti belajarnya kayak gini. Berarti Tuh. tinggal murojaah aja. Bahaya nih, bahaya. Lah ini yang terakhir. Mas, Waduh, waduh. Mas siapa ini tadi? Mas Nanda. Mas Nanda. Katanya di antara 1 2 3 4 5 ini yang terakhir mocel ya, boncos ya. Boncos. Hari Boncos. pertama apa namanya? Casting toman. Kasih teman. Sebelumnya juga casting apa? Bibas, land apa? Land base. Nenbes. Boncos juga. Tapi tetap berangkat. Tetap berangkat. Ya intinya kalau misalkan saya itu kebersamaan. Ya. Izin. Dapat aja. Dapat aja bahannya ya, dapat ya. Kalau mancing sendiri itu rasanya gimana? Ya. Gitu. Kalau bersama-sama gini kan ada yang boncos, tak seru itu. Emang kadang-kadang ada orang yang di atas, ada orang yang di Ya. bawah. Jadi Kalau nggak- bagian seru-serunya ini ya. Tapi suka di Iya. atas ya. Aduh, beda lagi cerita. Memang Bener. itu suka bersama. Jadi kalau misalkan satu yang nggak dapet ya kita bantulah. Ayo, seneng-seneng. Berarti ini salaman dulu, satu sekte salaman. Nah, ini satu sekte jalan menghibur dengan boncos. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman ya, jadi ini kita sesi sharing. Jadi selain mancing itu nggak melulu kalau kita tentang cari ikan ya. Iya. Ustadz ya. Jadi mancing itu versinya Mas Nanda adalah kebersamaan ya Mas Nanda ya, dan versi teman-teman lain yang baru mulai belajar casting. Nah kita di Garnis Mancing sering banget sharing itu buat teman-teman yang baru belajar mancing. Beberapa poin nih kita sharing aja ya. Iya. Sharing nih dari beberapa pengalaman kenapa kok hobi mancing biasanya mudah diterima. Itu kalau secara paling banyak alasannya memang betul, itu nostalgia. Jadi masa kecil kita pernah mancing nih. Nah, begitu kesempatan kita gede, sibuk kerja, sibuk apa, ternyata ketika ada kesempatan kita nyoba mancing lagi, ternyata ada rasa nostalgia. Dan ditambah lagi ternyata ada iring berkembangnya mancing. Jadi dari dulu mancing itu yang kita taunya mungkin pakai tege, ya kan, pakai umpan, pakai daging. Ternyata sekarang perkembangannya ada macam-macam, banyak teknik yang bisa digali dari mancing. Jadi ibaratnya itu jurusannya banyak. Dan salah satunya jurusan yang paling kalau kita suka itu casting ya teman-teman ya. Dan kira-kira kenapa sih kok iso casting, kok bisa casting itu secandu itu? Boleh sharing nggak? Kalau kira-kira satu aja Kira-kira mungkin samberannya. itu sih benar. Tarikannya itu, Ya. dekannya. Ya benar. Jadi kalau mungkin buat teman-teman di rumah nih ya yang belum pernah casting dan ketika bayangin casting, aku nggak mau casting, aku capek lempar-lempar terus. Yuk kita coba bayangin dulu. Kalau mancing konvensional atau mancing pakai umpan ya, itu biasanya kita serunya itu saat lihat pelampungnya. Dulup, ya kan? Benar, Itu lihat pelampung aja udah seneng tuh. Masuk. Itu setuju ya, pasti teman-teman di rumah yang mancing umpan, mancing nila pasti setuju lihat pelampung. Itu adalah salah satu poin bahagia. Kedua, ketika makan dan kita tarik, kita fake sama ikan, itu senang juga nggak? Double. Jadi kalau kita mancing konvensional itu biasanya titik bahagianya ada di dua. Satu saat pelampung naik turun, dua saat kita fake sama ikan. Lah tapi ketika casting itu poin bahagianya banyak banget. Percaya nggak? Contoh simpel, ketika kita belum mancing lah, baru mempelajari. Jadi kalau casting itu kita mau target ikan apa, kita pelajari karakternya sedetail mungkin, baru kita eksekusi. Eksekusinya apa? Pertama, cari umpan, browsing di Shopee, lihat umpannya. Asik ya? Udah asik nggak? Asik nggak? Nah, udah asik. Jadi dari umpan ini. ya, nih angler yang Angler sejati. tugasnya sangat mulia membahagiakan teman-temannya ya. Ya. Kolektor umpan. Ya, jadi kalau casting itu sebelum kita mulai mancing, kita dari prepare-nya aja udah seneng banget. Kita ngeset dari joran, reel, cari umpan itu udah seneng. Begitu udah dapet umpan, umpannya warna-warni nih. Ada yang warna merah, hijau, ada jenis A, B, C, D, E, F, G. Kita aja belum mancing, koleksi umpannya udah seneng. Bener nggak? Nah itu udah salah satu poin bahagia. Kalau kita ngomongin teknik mancingnya, kalau orang mancing konvensional bisa bilang itu keberuntungan mungkin andil alihnya besar karena kita masukin umpan
10 orang di situ, ikan makan mungkin kepada orang yang mungkin lagi beruntung. Ya, kalau casting saya bilang agak sedikit berbeda. Casting itu red strike ditentukan oleh dalam tanda petik skill. Kita nggak mau mengagung-agungkan skill ya, tapi prakteknya seperti itu. Karena kenapa? Tugasnya nomor 1 adalah mengenali karakter ikan. Karakter ikan tuman itu di mana sih? Contohnya kalau kita di keramba, dia tempatnya ada di mana? Pasti ada di bawah keramba, di bawah enceng gondok. Nggak mungkin tahu di tempat terbuka itu lebar. Mungkin andikan ada tenggaan, tapi mesti untuk mancingnya susah. Setelah kita paham karakter dari ikan tuman itu di pinggir keramba, PR kedua adalah milih umpan, ya nggak? Jadi kita harus menentukan pemilihan umpan yang pas. Misalkan nih, tuman jelas kita udah tahu karakternya di pinggir keramba, tapi pemilihan umpannya nggak pas. Contoh simpel, ambilnya minnow. Minnow kan gampang nyangkut, kalau nggak pas nyangkut, nanti fight dengan ikan, treble-nya nyangkut di keramba, kayak gitu. Terus berarti pemilihan umpan di sendiri, milihnya kita pakai slater, ya kan? Pakai soft lure, kayak gitu. Nah, ketika kita udah bisa milih umpan yang sesuai dan disamber, itu kan puasnya puas banget. Nah, tapi sebelum masuk ke puas dulu ya, kita milih-milih umpan seneng, belajarnya karakter udah seneng, eksekusinya pakai milih umpan apa udah pas. Nah, yang selanjutnya itu adalah eksekusinya. Kita udah tahu nih titiknya di situ. Kalau skill kita belum mumpuni, lemparnya belum bisa pas, pasti restriknya juga nggak bakal tinggi. Karena eksekusinya nggak pas nih. Nah, jadi susah nih buat misal gang nih, ini keramba ada gang. Nah, kalau kita ibaratnya skillnya belum sampai ke situ, pasti nyangkut ke sana, ke kiri, ke mana, itu eksekusi, masalah eksekusi. Nah, ketika kita bisa lempar dengan tepat sesuai apa yang kita bayangkan, mesti seneng banget. Iya nggak? Iya nggak? Jadi ada kepuasan nih, umpan yang dipilih pas, eksekusinya pas, dan tiba-tiba dikejar. Wah, dikejar tambah lagi nih poin bahagiaannya. Jadi milih umpan seneng, lemparnya bisa pas seneng, dikejar seneng, disamber sampai jum. Itu senengnya luar biasa, ya nggak? Nah, itu tadi lah. Jadi banyak banget poin bahagia di situ. Bener. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum nyobain casting ya, mancing konvensional hanya pelampung. Bukan hanya sih, sorry ya. Kita ada 2 poin. Satunya main pelampung, 2 fight itu seneng. Kalau di casting poin senengnya banyak banget. Fight, ya kan? Ikan naik, habis naik kita juga foto-foto. Wah, itu seneng banget. Foto-foto itu kalau di garnis pancing adalah salah satu bentuk rasa syukur. Take a picture, ibaratnya ini berharga loh. Kita nyarinya nggak gampang loh. Orang mungkin kalau lihat di YouTube taunya strike. Padahal kita butuh berjam-jam, butuh effort dari Yogyakarta ke sini. Berapa jam naik kereta kayak gitu. Dan begitu dapat ya harus kita syukuri ya. Betul. Ya kan Mas, syukur ya? Iya. Betul. Tadi sempat hampir kilaf juga ya Ziyad ya. Mocel nggak dapat, kita udah dapat 3. Wah, dapat 1 aja. Ketika dia dapat 1 kecil, mau tak suruh foto ya. Wah, nggak usah Mas, kecil isin aku. Wah, ini nggak bersyukur ini nggak bersyukur nih, ya kan tadi belum dapat kan, doanya biar dapat. Ya, begitu dapat kecil ini kecil, ini nggak bersyukur. Ya, nggak boleh kayak gitu. Jelas itu nggak bersyukur. Ya, betul kayak gitu. Nih, jadi nggak boleh nih. Jadi besar ataupun kecil tangkapan harus tetap dihargai dan bersyukur, kayak gitu. Tingkatan tertinggi dari bahagia saat kita mancing itu ya itu tadi, bener. Kalau kita ada temen kayak Mas Nanda, ada Mas Ziyad. Waduh. Katakanlah lah, nggak ada yang naik, nggak ada samberan, nggak ada ikan ya. Tetap bahagia ya. Yang penting apa Mas Nanda? Yang penting kebersamaan. Seru ya teman-teman ya, karena ini tadi kemarin tuh kita dadaan ya, karena kebetulan nih Mas, kita kan dikasih kepercayaan sama Daiwa Singapura untuk nyoba reel perdana. Jadi Daiwa itu merilis namanya adalah reel Daiwa Yoga, itu terbaru di 2026. Dan kebetulan belum masuk Indonesia. Kebetulan garis pancing di Japri sama dihubungi ya, udah di Japri, dihubungi sama Daiwa Singapura official, diminta untuk mencoba reel terbarunya dan diminta untuk menceritakan. Jadi garis pancing itu diminta untuk menceritakan bagaimana sih untuk performa dari reel Yoga 2026 ini seperti apa. Dan ini nggak ada embel-embel kita suruh jualan atau apa, bener-bener pure kita dikirim untuk tester, untuk coba dan memberikan feedback ya ke Daiwa Singapura nantinya. Dan ini tayang dadaan kita sama Om Surya ya, Om ya. Ini juga dadakan ya? Ya, dadaan. Nah, ini arahnya ke situ teman-teman. Jadi bener, jadi arahnya itu saya sama Om Surya, Om ditemenin ke Jatiluhur ya Om ya, untuk mancing. Terus dilalah Om Surya bilang, oh ini ada teman-teman nih dari pondok mana tadi? Ya, ini kebetulan ustadz, bapak-bapak muda di depan ini ada ustadz yang
baru mulai mancing ya. Nah, langsung Mas Dian gimana kalau di hari kedua? Ya, mulai keracunan. Gimana kalau di hari kedua nanti teman-teman dari pondok mau ikut gabung, nanti biar Mas Dian bisa sharing-sharing di sana. Nah, kebetulan kita juga bingung kalau ujuk-ujuk atau tiba-tiba diminta untuk sharing kan bingung nih. Aduh, yang mau di-sharing apa nih? Tapi alhamdulillah ini tadi malah kita bisa dapat pengalaman dari awal mula keracunan mancing ya. Tapi kalau boleh pesen ya buat teman-teman ya, bapak-bapak ya, menurut saya ya kebahagiaan terbesar memancing itu memang bisa didapatkan ketika kita masih belajar. Nggak semua orang ketika udah bisa itu terus tetap bahagia, itu nggak semua orang bisa. Ya, dalam artian kalau kita baru belajar, baru nge-explore itu benar-benar harus dinikmati. Dan pesan saya biasanya ke teman-teman kan kebetulan jualan pancing, sering ada mas tips-tipsnya biar strike itu pasti. Pertanyaan yang paling sering adalah mas tips-tipsnya buat strike. Kalau Garnish Pancing selalu berpesan ke teman-teman yang baru mulai casting atau biasa disebut pemula, mereka membahasakan dirinya seperti itu. Pesan Garnish Pancing adalah nikmati. Jadi setiap kali teman-teman mencoba casting, nikmati prosesnya, nikmati belajarnya, jangan buru-buru cari strike. Karena kenapa? Di casting, strike itu pasti akan mengikuti ketika teman-teman itu berilmu, berwawasan, tahu karakternya, tahu sela-selanya, ya kan? Setelah itu teman-teman yang udah mungkin dia fokus untuk belajar akurasi, belajar main umpan. Dalam artian ketika teman-teman itu awal mula belajar casting udah fokus ke belajarnya, fokus untuk meningkatkan skillnya, baik pemilihan umpan, eksekusi lemparan, permainan umpan, ataupun mengenali karakter ikan itu paling penting. Itu insya Allah pasti di mana saja, targetnya apa saja, insya Allah pasti strike. Ya, pesan kita ke teman-teman kalau belajar casting, nikmatilah prosesnya, nikmati belajarnya, jangan buru-buru dapat ikan. Kalau buru-buru dapat ikan itu biasanya cuma ada dua. Yang satu, kalau nggak dapat bosen, ya kan? Yang kedua nanti belanja tok, habis itu jual, dah selesai. Ya selesai. Dan kalau Garnish Pancing paling salut adalah dengan karakter pemancing itu dua. Kenapa racun mancing jadi itu kesimpulannya dua. Satu itu dapat, kalau dapat pasti ketagihan, ya nggak? Itu racun pertama. Kalau dikasih dapat ketagihan, dikasih dapat ketagihan. Nah, tapi racun terkuat itu pada manusia terhebat ya menurut saya, itu adalah kalau kita dikasih boncos. Ya, dikasih boncos masih tetap berangkat. Itu artinya Keren. itu adalah artinya racun penasaran. Dan itu racunnya jauh lebih kuat daripada racun ketagihan. Nah, oke ya, dari di Garnish Pancing quote-nya racun itu ada dua, racun ketagihan sama racun penasaran. Ya. Ini nanti Mas ya, hari Mas Amri hari pertama ya. Kalau belum dapat itu namanya racun penasaran. Ya, harus berangkat lagi. Ini Ya. terakhir kalau. Luar biasa ya, sharing-sharing. Ini bakalan panjang Mas, nanti kalau di record teman-teman nanti ya kita nggak meragukan kuota teman-teman di rumah ya, tapi nanti bakalan panjang banget. Dan salah satu contoh angler teladan itu adalah Om Surya ya. Bener, Om Surya, kita sharing ya. Om Surya itu salah satu kampung halamannya di Yogyakarta ya Om ya. Udah berapa bulan nyobain casting Hambala Om Surya? Berapa kali? Berapa bulan? Berapa tahun? Tahunan. Oh, tahunan. Sudah 1 tahun lebih nyobain casting di Hambala dan beberapa kali berangkat sama kita ya Om ya. Tapi dapat belum Om? Boncos. Ya, itu pun nggak putus semangat. Tiap ke Jogja pasti mancing lah. Itulah angler teladan teman-teman. Jadi ya bener, cintai prosesnya. Ya, hasil nomor sekian teman-teman. Kita berusaha tetap berdoa wajib, tapi keputusannya tetap itu rezeki dari yang di atas teman-teman. Oke. Untuk sesi istirahat siang mungkin kita recordnya sampai di sini dulu. Kebetulan juga udah habis baterainya. Kita mau lanjut sharing-sharing lagi tapi off record, sama nanti kita sambung di makan siang ya. Siap. Menunya toman goreng ya. Toman goreng. Terima kasih ya Pak ya sharingnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih racunnya Pak Surya. Mantap. Ya kalau ini ya itu lengkap. Pak De makasih racunnya ya Pak De ya. Mantap. Bersyukur pokoknya ya. Ya harus bersyukur. Bersama Ustadz Syukur. Wes, mantap. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini makan siang sudah ready ya. Makan. Cengane giol. Makan pemirsa. Toman hasil mancing kemarin ya. Ya, Kita santap sekarang. mantap. Ada labelnya nggak temannya Om? Nama siapa itu? Gipe. Oke. Nah, mana sambil ekornya. Mantap. Nih toman goreng Toman dengan goreng. lalap Lalap terong terong sama timun. sama timun.
Insya Allah, mantap. Insyaallah mantap. Tak kira nyemuk aku ya tuh. Aku nggak punya pasukan. Oke teman-teman, kita makan ya. Oke. Ya wis tak fotoin. Kapan senggolmu ya? Penting Mungkin KTP yang lama Doyan ya. pedes kok doyan senggol ya. Dikira pedes banget. Ya terakhir kita kesini nggak berani ikut makan ini di rumah sakit. Dan ini kita jelaskan. Ini dia request tuman goreng, ada terong lalap, jengkol, tahu, sambal. Di tomane. Ana logo Gipine. Halo. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Hasil pagi kita naik 3, Giat naik 1 ya dia. Yes. Naik 1 dan kita istirahat makan sambil ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan lanjut mancing lagi jam berapa untuk Surya? Setelah asar Penasaran ya, setengah 4. Nanti setengah 4 kita masih ada sesi sorenya. Alhamdulillah, hari kedua mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini kita bangun tidur. Tadi kita makan siang terus lanjut sholat zuhur, sholat asar, tidur dan ini baru bangun ya Yo. Seperti biasa, mungkin teman-teman udah menebak ya. Kemarin hari pertama kita di Jatiluhur mancing, istirahat siang, hujan deras ya Yo. Banget. Kemudian reda sore jam 4-an lebih. Dan hari ini posisinya sekarang jam 3. Ini udah turun hujan dari jam setengah 3 tadi. Nih, Pak Di. ya, Hujan lebat Pak Di. tambah bedek, Sama petir ya. tambah petir. Nggak mungkin kita mancing ya Pak Di ya. Nggak mungkin kita turun. Kecuali kalau Tiba-tiba reda. Tiba-tiba reda, cuaca membaik. amin. Oke ya, jadi ini posisinya hujan lebat. Teman-teman bisa lihat ya, sebentar kita sepil hujannya. Ini posisinya jam 3 sore. Nah ini dia teman-teman, hujan lebat disertai angin dan petir. Wah, astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. 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 Om Surya, Ya, lebat sekali hujannya. lebat sekali. Sama kemarin sore lebat mana? Tempat ini kemarin sini nggak hujan. Oh, Sebelum hujan itu berarti sini nggak hujan. lokal. Nah, Tempatnya Ayu Bito. Nah ini sekarang hujan. Moga-moga jam 4 reda ya. Amin, masih ada waktu 1 jam. Dan ini tempat kita ngobrol is bener-bener les ya. Les hujannya masuk ke sini semua. Dan teman-teman para Pak Ustadz tadi ada di gubuk yang sebelahnya ya, itu gubuk baru. Istirahat di sana, bisa buat sholat juga ya. Dan kita tadi di sini. Oke, posisinya jam 3 lebih 1/4. Kita tunggu ya, semoga nanti jam 4 hujan reda dan kita bisa sempat mancing teman-teman. Kita berdoa saja. Reda, kita langsung turun mancing teman-teman. Semoga reda. Doanya semoga reda. Amin. Kita istirahat lagi di sini. Oke teman-teman, alhamdulillah hujan sudah sedikit reda ya, jam 4:40. Mas, ayo cari ikan lagi. Panen red devil. Mantap nih. Mantap. Selama waktu tidur beliau cari ikan, memanfaatkan waktu casting red devil dapat banyak. Oke teman-teman, itu Yat sama Aiki udah di kapal, masih sedikit rintik-rintik tapi nggak apa-apa, kita tetap turun mancing ya. Jas hujan kita bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sendalnya kita taruh sini buat duduk ya, nggak teles. Nah, hujan rintik-rintik tapi kita harus sedia. Yang pertama adalah topi payung. Ini dia topi payung kita. Dulu saya pikir topi kayak gini merusak fashion ya, tapi ternyata manfaatnya luar biasa, sangat berguna buat yang sambil ngevlog, ngelindungin kamera, buat perokok, ngelindungin dari hujan juga, buat makan juga enak, nggak tambah kuah. Mantap. Dah, jas hujan. Aduh, jas hujan kita. Oh, tangguh, lemek lingguh, Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Trip kita di Jatiluhur hari kedua ini alhamdulillah lancar ya. Pagi kita udah dikasih strike jadi udah tenang. Di sore hari turun hujan tapi ini sepertinya mau reda teman-teman. Nggak apa-apa, alhamdulillah banget. Yang penting pagi udah strike, udah terbungkus tadi konten. Sore semoga ada tambahan strike, gitu aja doanya, amin. Dan semoga aman semua ya, nggak terjadi kendala dalam permancingan kita kali ini. Dan doanya semoga besok kita sehat selamat sampai pulang lagi di rumah, amin. Yuk bismillah, kita mulai trip sore hari masih dengan Daiwa Tatula 20 LB dengan Daiwa Ryoga 2026. Untuk lurnya sama full, kita pakai soft lure 16 cm ya.
model silencer. Yuk gaskan. Alhamdulillah sementara total kita udah naik 7 ekor ya. Kemarin 4, hari pagi tadi 3. Semoga sore ini akan naik lagi full pakai soft lure teman-teman. Oke teman-teman, bismillah ya, kita mulai trip sore hari. Semoga sehat selamat semua ya dia. Amin, dan memberikan hasil yang lebih baik dari pagi hari. Amin. Poin banyak besar-besar. Amin 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 amin. Jam 4:02 teman-teman. Yuk bismillah. Oh pemandangannya apik banget ya. Apa ya? Nyamber, wis kesamber. Neng di. Welah biji. Oke teman-teman, kita baru sampai spot ya. Saya baru ngidupin kamera, ngutak. Nyamber nih. Nyamber nih. Apa mau cali toh? Kan walah mau cali tak kenceng drake. Wah, langsung nyikat gunangku kok piye. Langsung nyikat ini tadi. Wah, tak kenceng kayak kita belum nyeting ya. Sayang sekali. Denger ya tadi krek. Kendor polok lagian. Wih, dipangan toman, bolong perutnya. Lagi mau menang kuis berot. Untung drake rung tak setting. Kita memang belum siap teman-teman. Baru ngidupin kamera, Iyat bengok strike. Oh, ini nyangkut, sakit nyangkut. King of sangkut kok. Iyat mubarok kok. Oke. Kita lempar lagi pojokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya lemparan pertama langsung poin ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak King of sangkut beraksi. Don ke jurah nih. Anginnya teko. King of sangkut sedang beraksi saudara-saudara. Iyat mubarok. King of nyangkut geng. Kita coba ambil depan, agak tengah dikit. Thank you, ah. Oke ya teman-teman ya, shift sore slow dulu. Slow, tahu-tahu babon. Aku. Kita coba ambil jatah kita di seberang. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak keluar. Oke teman-teman, sampai lokasi baru ya. Kita tadi geser, muterin beberapa keramba, nggak ada respon. Mung pertama tok ya dia. Menipu. Temannya setelah itu sepi dan akhirnya kita geser spot. Di sini lumayan nggak hujan ya. Kita juga menghindari hujan. Payung kita taruh sini dulu dan mari kita mancing. Boom. Langsung dobelin. Nah, pas kayak gitu. Dor. Toh. Stop Pak, samberan nak. Iyat kesamber. Iya ya. Nah, aku tak bablas kirono. Samberan kedua jijat, ketiga ya dia. Oh, siap. Makasih, Pak. Terus siap. Terus ini giat. Ini giat. Gede, Jos. Gede banget. Terus, yuk. Terus tahan, yuk, terus. Setrike besare. Wih, enak sekali drake. Perlu dijaringin nggak? Mbok rasa. Sambar gede jiat. Tahan dulu, yo tak sodok lure. Wani. Wow. Besar. Nih langsung yang besar ya. Orang 60 cm mungkin lebih. Ya. Oke, buka sih tambari. Kita suruh muncul gini, geng. Dewe wis itu gede ning ngono, geng. Yo, gede, geng. Gede. Lihat strike babon. Ikanku 7 langsung DC sama Yati. Berarti mau rada sirok nih. Alhamdulillah. Melu seneng, mantep ya aku. Ada ukurannya. Oke. Aduh hujan, geng. Sik hujan, tak pakai payung dulu. Hujan teman-teman. Oh.
Oke, alhamdulillah ya, Yat strike buah-buan. Wis puas deh, rasido kecewa. Wis kowe berjuang sih. Aku ya tak berusaha menggoda. Bisa. Sip. Lulu, ketwinge tok lemu-lemu. Curan. Ih. Oke, tak tulungi, tenang aja. Tenan toh, Mas? Tenan. Alhamdulillah. Adrenalin oke. Ono penonton ya, ono sorak-sorak ya. Yung culek mataku. Astagfirullah, mlebu moto. Sorry, Mas. Wah, ngawur nih. Sorry. Nih, angkat. Motoku diculek giat, guys. Ning sih, hati-hati. Ngatuk lah, ya. Nah, ngono wis guys. 1 2 3. Syukur, Mas. Ya ukuran dhewe. Nah, iki tak ukur dhewe. Tok foto dhewe. Oke, teman-teman, Yat strike panjangnya piro Yat? 62 ya. Saya sing nggon aku sik nenceng godhok mau Yat, semono ku Yat. Oh, toh, Mas. Piye ta Yat? Le prihatin ket wingi. Ini hampir gila ngantian. Alhamdulillah ya Allah. Iki Oh. mergo mbok kon foto, Mas. Nek Sing cilik mau. Dan yuk. Rasa trek meneh gue. Memang harus dimulai dari mensyukuri hal-hal yang kecil. Kok, Yat, tolong. Udah nggak hujan, kita lepas topi, payung ya. Yat biar mengurus ikannya dulu. Alhamdulillah, Yat poin ya Allah. Semoga nanti kita juga diberi strike yang besar dan naik lag juga. Amin. nek ras ditekel ini organnya orang anu jane, Mas. Mau pas minggah pertama lho, Mas. Heeh. Katanya kan durung dibeli medunnya, Mas. Heeh. Mau ya dongnya tak sodok jamproke gadeng huke telak ya rasito. Dongnya mau tak lepasin tadi, geng. Tapi ternyata huknya hilang, hook up sempurna. Untung iwakku wis digoreng, berarti ra perlu dibandingke. Peman kawak penunggu keramba jebol kayakmu. Sito pulang dengan senyum. Videonya hapus saya. Mas ra ngono kuwi. Lah muni mulai oleh cerita. Ora, Mas, ra ngono kuwi, Mas. Oke wes teman-teman, kita istirahat dulu ya. Ini Yat ben uncal lagi. Karena di sini turun hujan lagi dan agak geludak-geluduk. Oh, gludak-gluduknya sing semelan. Kita istirahat dulu teman-teman. Kamera tak matikan, nanti ada sambaran baru kita hidupkan. Sementara kita istirahat dulu. Nih kita mantolan, iki mantolan. Satu-satunya manusia tidak mantolan adalah Yat. Dan satu-satunya yang strike besar adalah dia. Oh, leleng ya. Untung kita bawa mantol. Yat bawa mantol ditinggal neng mobil. Rugi le ngebot-boti tas Yat. Ini kita pindah spot ya teman-teman ya. Ini tadi request karena memang pas di atas kita tadi gludak-gluduk ya Jo. Ini kita geser mau cari titik sing nggak gludak-gluduk. Jauh ini. Ya, cari titik yang lebih aman teman-teman. Pokoknya kalau mancing safety first. Oke teman-teman, udah sampai spot selanjutnya ya. Kita pakai mantel celana dulu. Lihat langsung uncal, semangat toh. Ah, telur kok piye meneh. Oh iya, dia nggak pakai mantel sama sekali, geng. Syukurin. Pikirannya mau kasihan loh. Syukurin. Wis genah. Musim hujan kok mantel ditinggal mobil. Oke. Perlengkapan sudah lengkap, aman. Langsung nyangkut. Nyangkut lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kene sik, cerak-cerak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini insya Allah lebih aman ya teman-teman ya. Tidak ada gludak-gluduk. Hanya hujan. Kita tetap pakai soft lure karena memang saya lagi asik pakai soft lure ya. Sedang menikmati. Hanya karena Yat kebetulan dapat besar, saya tidak akan tergoda ganti geol. Oke, ini mentok tuh, tak kira kucing ya. Wah, apik banget jalanmu. Jos. Ono sik nyamber soalnya. Nyamber ya? Apa? Foto.
King of sangkut. Setrek 3 meter ya. Bambu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mocel di atas. Sangar lah. Sangar toh, tak sengaja ya. Wih, mantap kali. Apa niat lu itu niat. Oke ya, alhamdulillah ya. Kita sore tetap poin. Susah lah kalau suruh Pancasiat ya. Tadi kita udah disuruh ganti geol, ya nggak mau aku tetap soft lure kok. Karena dia suruh ganti geol itu bukan biar kita dapat ya, biar kita nggak dapat. Alhamdulillah ya. Lu harus dicolke nih, diremet sing kenceng. Oke. Wah, dicolke. Wah, dicolke. Wah, tenan toh. Wah, sumpah nek kuwi sirek ya istimewa. Wah, kalian saksi ya kelakuannya ya seperti itu ya. Luar biasa. Aku mesti dinakali tenan aku. Wah, mlebu dijumuk dicolke to. Wah. Nek iki ora sportif nek iki. Wih. Nek ndek kanca koyo ngono ki piye? Jegurke wae po. Oke ya Allah. Terdolimi saya ya Allah, tolong diganti yang besar ya Allah, yang lebih besar dari punya Ziyad ya Allah. Amin. Colke nek iwakku, angel lho nyekel kowe. Lagi asik pakai silinder teman-teman buat latihan timing saat kita gentak ya. Jadi begitu disamber memang kita gulung baru gentak. Aku kutuk mocal-mocal tak ngono ke. Masih hujan terus ya teman-teman ya. Dan ini spotnya dekat dengan pelabuhan. Untuk posisinya jam 6, jadi kita masih ada waktu setengah jam lagi sebelum kita pulang. Alhamdulillah ya, yang penting ada 1 poin sore, dia juga dapat besar 1. Yuk lanjut lagi. Siapa tahu dan semoga ada tambahannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babon. Kosong terus ya kene ya. Tebrangnya. Rem ya, rem. Maju ke sini ah. Kok rada ngiri nih. Padahal ya telat boleh mindo nih. Wah, sayang sekali. Iya ya, lihat. Kalau oleh disundul dia. Iya, lihat. Ya disambar besar, enggak kena. Yo teman maghrib. Wah, putus. Softloop satu-satunya bablas, putus. Ketelan berarti ayah. Nyedot dah jadi. Kalau itu lebih gede dari punya Ziyad ya, Tio. Mantap. Pik putus. Oke wis, nggak pakai lama-lama langsung dandan aja. Akhirnya softloop kita gugur, teman-teman. Softloopku gugur. Iya, satu nih Ziyad miss, punya saya udah jeda. Wis jalan ya tetap putus ya. Ketelan teman-teman. Ini memang sengaja kita nggak pakai Kevlar teman-teman karena actionnya beda ya yo. Memang bagus kalau tanpa Kevlar kayak gini. Kita pakai rapala knot, nggak usah di snap kayak gini. Ya wis ketelan kok piye meneh. Ya ora jeda ya wong tak gulung kok. Itu sambar gulung kayak biasanya teman-teman. Cuman memang ketelan serano liyane nih. Ketelan. 12. Bisa keluar. Kita potong ekornya ya teman-teman ya. Saya lagi seneng-seneng lunjur-lunjur. Itu ini dia softloop buntung 2 babon maghrib loh. Doa langsung terjawab, minta babon maghrib ya langsung. Yuk lagi musuhnya gigi, mau gimana lagi. Telak itu tadi teman-teman.
bener-bener telak. Gara-gara aku pengen soft lure ku ta ya. Tok dongani nyajen mesti. Karena kebetulan soft lure itu paling killer hari ini ya. Saat respon ikan susah kita pakai soft lure. Itu aman nek soft lure. Bisa espelet iki. Kok wangi banget ya ambu dah. Ada juga. Oh. Arep itu rezeki. Oh, tenan toh? Yat, samber Yat. Yat, bisa Yat. Iki. Jar 3 kali yo. Jar 3 kali. 3 kali loh, Yat. Aduh, sayang banget teman-teman. Mantap ya kalau kita mancing posisi marip-marip kayak gini. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah penutupan nih temanku. Mantap. Alhamdulillah teman-teman, posisi jam 6:16. Kelihatan ya tadi nguber surut dan beneran nyamber. Mantap teman-teman, alhamdulillah ya. Oke wes, kita closingan aja teman-teman ya, mumpung kita pas itu iwak ya yo. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Ini adalah ikan penutupan kita akan jadikan ikan closingan ya. Nah, di sore hari ini alhamdulillah ya teman-teman ya, bener saja dari kemarin sampai dengan hari ini setiap sore itu luar biasa ya dia. Betul sekali. Lebih ramai daripada pagi, cuman memang kalau sore resikonya hujan teman-teman. Tapi sore hari ini benar-benar luar biasa, kita baru keluar ya langsung kesamber ya dia. Kita belum nyeting apa-apa, truk belum nyeting, ikut lempar kesamber juga, tapi sayang tadi truknya belum dikencengin. Setelah itu sepi dan Aiki ngajak pindah spot, dan begitu spot kedua langsung ya dapat samberan di sebuah keramba kosong ya dia. Dan ketika lempar di luar dapat samberan lagi lebih besar dan alhamdulillah naik ya dia. Alhamdulillah. Berapa tadi panjangnya ya? 462 ya? 62 cm, dan setelah itu sepi, kita pindah-pindah mancing sambil hujan-hujan dan ya pun nggak pakai mantel teman-teman. Dan di sini ternyata deket dermaga malah gede-gede ya, tadi disundul besar, nggak tahu kerikat atau enggak ya dan nggak kena. Dan yang kedua, kita tadi pakai silincer, kita bener-bener disikat gede, cuk, disedot, kita gulung, cut, begitu dintak, kliwir, kita putus teman-teman. Memang kalau untuk silincer saya sendiri nggak pakai Kevlar karena kita ngejar action ya dia. Kalau sebelumnya ada Kevlarnya, sengaja kita potong karena kalau ada Kevlar actionnya kurang natural menurut saya. Tapi kalau kita nggak pakai Kevlar memang resikonya seperti itu ya, nggak apa-apa. Kita mengambil keputusan juga ada resikonya teman-teman. Kita lebih mengaboti action, lebih mementingkan action, tetapi untuk safety keamanannya sendiri kurang ya. Meskipun leadernya udah 80 lip, varifast juga, tapi kalau namanya musuh gigi ya tetap kalah ya. Yes. Dan setelah itu kita coba geser lagi di samber gede ya. Tadi ada sedikit, kita ada cerita ya, teman-teman udah baca. Nah begitu kita kurang fokus, kita disamber sampai 3 kali di follow, nggak kena. Dan begitu sampai sini, alhamdulillah kita poin tuman penutupan kita di sore hari ini. Oke wes, alhamdulillah closingan aja di hari kedua, hari kedua yang luar biasa bareng Aiki. Makasih Aiki ya, mantap luar biasa, guide-nya spot-spotnya bagus semua. Dan Aiki itu nekoknya di belakang, jadi kita di sini soal akrobat ya. Oke, yang jelas trip ngerayen Daiwa Ryoga 2026 luar biasa. Teknologi SV Boost benar-benar membantu kita saat cast dengan menggunakan gewang-gewang yang tidak aerodinamis alias gewang-gewang yang susah dilempar. Dan saat cast angin pun nggak ada masalah ya. Betul sekali. Yes. Dan kita hari ini benar-benar full pakai soft lure. Total poin tadi siang itu berarti aku dapat 7 ya. 7, terus aku tadi dapat 1, 8, sama ini 9. Jadi 2 hari ini Ryoga 2026 berhasil menaikkan 9 tuman dengan soft lure ya. Bener-bener kemampuan truk yang luar biasa. Kita easy untuk setup hook up, tidak perlu main jempol-jempol ya dia. Yes. Dan bener-bener ketika fight keluarnya drag pun smooth banget, halus, dia tidak bikin line-nya kaget teman-teman. Kalau yang putus ini tadi jelas gigi karena bener-bener di atas soft lure-nya. Dan Yat poin berapa Yat? 2 tambah
Wingi siji ya. Wingi siji, saiki siji. Terus sore ini 1. Oh mau loh anak Ya, dia dapat 3, berarti total poin kita dapat 9, dia dapat 3, tapi ada babonnya 1,63 cm ya. Yes. Oke wes, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Daiwa Singapura ya, untuk kepercayaannya untuk kita coba reel terbaru Daiwa Ryoga 2026, dan terima kasih banyak supportnya teman-teman selama ini garis pancing 2021 YouTube ya sampai 2026 ini benar-benar perjalanan yang luar biasa. Oke, dan buat teman-teman yang baru ngikutin trip garis pancing, ikuti terus karena kedepannya kita akan ada trip-trip yang lebih gayeng lagi ya. Betul dan tentunya sekali. kita akan lebih explore limit dari Daiwa Ryoga 2026 ini. Besok akan kita ajak untuk mancing game kita, mancing Hambalayat ya. Yes. Oke wes, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang udah ngikutin trip kali ini. Terima kasih Aiki ya. Wes, pokoknya sehat-sehat selalu buat teman-teman di rumah dan sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih.